Oke, jadi minyak bumi yang mempunyai spesifikasi khusus tentu yang cocok dengan proses yang ada di kilang. Ya, karena kilang itu didesain untuk mengolah minyak bumi dengan spesifikasi tertentu. Nah, di kilang itu apa yang dilakukan? Pertama adalah proses destilasi, yaitu mendidihkan minyak bumi tadi pada temperatur tertentu. Tentu yang pertama keluar adalah gas, metana, kemudian LPG gitu ya. Kemudian berikutnya yang keluar adalah nafta, jadi bukan bensin, bukan pertalite, bukan pertamak atau pertamak turbo, bukan, tapi nafta. Kalau prosesnya adalah destilasi tadi, nafta yang dihasilkan namanya low octane mogas komponen. Oktannya antara 80 sampai dengan 90. Apa itu oktan? Oktan adalah ketahanan dari bahan bakar untuk tidak berdetonasi. Detonasi itu yang menimbulkan suara ngelitik, kemudian bisa menghilangkan daya yang dibangkitkan, dan tentu punya potensi merusakkan mesin. Misalnya pistonnya bolong, kemudian connecting rodnya bengkok, kalaupun patah nanti nembus ke blok mesin, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau kilang ini punya proses hydrocracking, maka kilang ini akan bisa menghasilkan low octane mogas komponen dengan run antara 90 sampai 95. Jadi misalkan pertamax yang 92 bisa dibuat di sini, tapi biasanya tidak single. Dia pasti akan mencampur, kenapa? Karena dalam spesifikasi migas itu tidak hanya RON, tapi ada parameter lain seperti massa jenis, seperti viskositas, seperti kadar sulfur, dan sebagainya. Yang semua itu harus cocok, karena masing-masing parameter yang ada di spek migas itu akan berpengaruh terhadap kinerja mesin. Kalau kemudian kilangnya mempunyai reforming, maka dia bisa menghasilkan namanya sekarang high octane mogas komponen atau HOMC. Punya oktan antara 95 sampai dengan 105. Demikian juga kalau punya isomerisasi, maka nafta yang dihasilkan bisa 105 sampai 115. Tapi tidak semua kilang di kita mempunyai proses itu. Kemudian ada proses khusus di mana bisa menaikkan lagi oktannya antara 115 sampai 120.